tangkap penjamret ponsel anak-anak. Ini yang kedua. Tukang ojek pengkolan ditangkap bawa senpi rakitan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis, 15 April 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Satu dari dua pelaku jambret ditangkap Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan. Modus pelaku mencari mangsa anak-anak yang sedang bermain ponsel. Pelaku beraksi bersama kekasihnya seorang waria, terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat, korban dua orang anak-anak asik bermain ponsel sambil berjalan. Dua pelaku yang berpapasan dengan korban memutar kendaraannya dan mendekati korban di Jalan Haji Sanusi, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Pelaku yang berhasil merampas ponsel korban langsung kabur. Korban sempat mengejar sambil berteriak, namun pelaku melaju kencang mengendarai sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus salah satu pelaku, Agung Saputra alias Aang, bersama barang bukti pakaian yang digunakan saat beraksi. Polisi juga menyita ponsel korban yang telah dijual pelaku. Agung Saputra alias Aang bersama kekasihnya Robi alias Rosa nekat menjamret karena butuh uang untuk biaya sehari-hari. Ponsel korban dijual seharga Rp300.000. Dijual 300, Pak. Untuk kebutuhan apa aja tuh? Kebutuhan makan, Pak, merokok. Bisa, Bu? Bukan, Pak. Jadi kita tinggal serumah sama kekasih kita? Ya jarang, Pak. Jarang ke rumah dia, ya. Kasubdit Jatandras Polda Sumatera Selatan Kompol Christopher Saholot Panjaitan menyatakan, aksi pelaku sempat viral di media sosial. Orang tua diminta selalu berhati-hati dalam memberikan ponsel atau mengawasi anaknya apabila bermain di luar. Untuk imbauan kepada masyarakat, khususnya yang memiliki anak-anak, jangan dengan gampangnya memberikan HP dan berkeliaran bermain di luar rumah tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Dan kami khususnya dari kepolisian mengimbau selalu mendampingi anak-anaknya pada saat bermain keluar dari lingkungan dari rumah. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan pencarian terhadap rekan pelaku Robi alias Rosa. Dari Palembang, Firdaus, iNews. Berdalih takut dibegal, seorang tukang ojek pengkolan di Palembang ditangkap polisi karena membawa senjata api rakitan beserta 6 butir amunisi. Tersangka ditangkap saat berada di rumah susun Kelurahan 26 Ilir, Palembang. Senjata api rakitan jenis revolver beserta 6 butir peluru aktif ini disita dari seorang tukang ojek pengkolan, Kardedet warga Dusun 2 Kelurahan Talang Makmur, Kecamatan Sungai Menang, Oki. Tersangka Kardedet ditangkap unit reserse kriminal Polsek Ilir Barat 1 Palembang saat berada di rumah susun Kelurahan 26 Ilir, Palembang. Tersangka sempat membuang senjata api rakitan saat polisi melakukan penangkapan. Tersangka mengaku senjata api rakitan ini dibeli dari temannya di daerah Kayu Agung seharga Rp700.000. Tersangka berdalih membeli senpi rakitan untuk berjaga-jaga dari begal saat ngojek. Jago ya? Berapa belinya? Berapa belinya? 300 lah. 300 atau 700? 300. Oh, kamu begal juga, Pak? Nggak, tidak legal. Apa pegawai apa? Aku nggak ngajek. Apa? Nggak ngajek. Ojek di mana? 70 lah. Akibat perbuatannya, tersangka terancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews, melaporkan. Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Palembang menggelar razia kendaraan bermotor bagi anggota polisi di pintu masuk Polrestabes Palembang. Anggota polisi yang tidak membawa surat-surat kendaraan akan dihukum push-up. Mana maskernya itu, Pak?
Demi memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat, Divisi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Palembang melakukan razia kendaraan bermotor terhadap anggota Polrestabes Palembang. Razia digelar mulai pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat di depan pintu masuk Mapolrestabes Palembang saat anggota polisi akan memasuki halaman menjelang apel pagi. Kendaraan anggota polisi ini diperiksa Divisi Propam Polrestabes Palembang. Sejumlah kendaraan anggota kepolisian terpaksa dilakukan sanksi tilang dan hukuman push-up bagi pemilik kendaraan yang tidak membawa surat kendaraan. Kasih Propam Polrestabes Palembang, Kompol Rustam menyatakan, razia sengaja dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota polisi yang tidak memiliki surat kendaraan. Para anggota polisi yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan juga dikenakan sanksi tilang dan hukuman push-up. Puluhan kendaraan milik anggota Polrestabes Palembang yang terjaring razia ini diamankan unit Propam Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita polisi gerebek kampung narkoba Tangga Buntung. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. yang baru
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dan Brimob Polda Sumsel menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung. Polisi mengamankan puluhan tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg sabu, senjata tajam dan petasan. Penggerebekan ini dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dibantu personil Brimob Polda Sumsel. Dalam penggerebekan yang berlangsung dramatis ini, petugas sempat mendapatkan perlawanan para tersangka dengan cara meledakkan petasan berulang kali. Petugas yang telah mengepung permukiman warga yang berada di Jalan Sidoin Lautan, Tangga Buntung, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, mengamankan puluhan warga yang diduga akan berpesta narkoba. Petugas yang langsung melakukan penyisiran di rumah salah satu warga yang diduga kuat menjadi sarang narkoba menemukan 1 kg sabu siap edar. Selain 1 kg sabu, petugas juga mendapati puluhan alat hisap sabu yang digunakan para tersangka saat pesta narkoba. Petugas juga mengamankan puluhan petasan, air keras, dan senjata tajam jenis pedang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri menyatakan akan terus memberantas jaringan narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Ini saya kira ini hasil yang cukup spektakuler. Memang ini juga terima kasih kepada masyarakat Palembang yang telah memberi informasi kepada kita. Dan kita juga tadi selain menangkap ada 59 orang laki-laki dan 6 perempuan, jadi 65 orang yang kita amankan hari ini. Nanti kita akan dalami lagi. Ini ada beberapa barang bukti yang luar biasa. Ada mercon, ada sajam, kemudian ada juga TV. Puluhan tersangka yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, mereka akan dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews. Sementara itu, demi untuk menyelamatkan diri dari gerebekan petugas Polrestabes Palembang, 7 tersangka narkoba terjun ke Sungai Musi untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil diringkus Polair Polrestabes Palembang setelah terombang-ambing di Sungai Musi. Video amatir milik petugas kepolisian ini memperlihatkan saat melakukan penggerebekan narkoba di Lorong Ceklata, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam penggerebekan ini, 7 tersangka yang diduga pengguna narkoba nekat terjun ke sungai demi untuk menyelamatkan diri dari kepungan petugas. Ketujuh tersangka ini harus terombang-ambing di sungai saat petugas sedang melakukan penangkapan. Dibantu Polair Polrestabes Palembang, ketujuh tersangka berhasil diringkus menggunakan kapal Polair. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan sebilah senjata tajam jenis pedang pelaku. Kasat Polair Polrestabes Palembang Kompol Dedi menyatakan pihaknya mengamankan 7 tersangka yang mencoba kabur dengan cara terjun ke sungai saat penggerebekan kampung narkoba. Airun membackup di bagian perairan sesuai dengan permintaan dari Kasat Narkoba. Kita
kerjasama tadi untuk membackup wilayah perairan. Jadi ada 2 kapal T1, kemudian 2 speed lidah yang kita turunkan. Ketujuh tersangka diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang kembali meringkus seorang pria yang kedapatan membawa narkoba. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba tersebut di dalam dashboard mobil yang dikendarainya. Penangkapan terhadap Agus, warga Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin ini dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas lantaran pelaku kedapatan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil yang disimpan pada tali pinggang pelaku. Petugas juga menggeledah mobil yang dikendarai oleh pelaku. Dari penggeledahan tersebut, petugas mendapatkan butiran sabu yang dibuang pelaku dalam dashboard mobil miliknya. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung digiring Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dari lokasi penangkapan di Jalan Gayam, Kecamatan Gandus, Palembang, beserta barang bukti mobil dan narkoba milik pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 Junto 127 KUHP, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Perampok minimarket keok ditembak polisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di
iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pelaku perampokan sebuah minimarket di Kota Palembang dilumpuhkan polisi dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Inilah aksi pelaku saat melakukan perampokan di sebuah minimarket yang terletak di Jalan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam rekaman CCTV, pelaku bernama Haris Munadar terlihat jelas sedang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang diacungkannya terhadap karyawan minimarket. Dari hasil rekaman CCTV ini, Unit Pidana Umum dan Anti Bandit Polrestabes Palembang langsung melakukan penyidikan terhadap pelaku. Salah satu pelaku berhasil dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran melawan saat hendak ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti satu buah pedang yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Atas kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian uang tunai senilai 12 juta rupiah yang berhasil diambil pelaku. Setelah kita lakukan penyelidikan dan mengambil rekaman CCTV yang ada di minimarket tersebut, dengan jelas terekam dan tergambar
wajah pelaku sehingga memudahkan kita untuk proses lidik posisi dan keberadaan si pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Sementara rekan pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indraheri sangat mengapresiasi keberhasilan jajaran Polres Oki dalam mengungkap kasus home industri Senpira di Sungai Ceper, Sungai Menang, Oki. Kapolda berjanji akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri memberikan apresiasi atas keberhasilan jajaran Polres Oki dalam mengungkap kasus home industri Senpira di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki beberapa waktu lalu. Dalam pengungkapan kasus tersebut sempat terjadi baku tembak antar petugas kepolisian dan pelaku serta warga setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa petugas. Pelaku dan barang bukti beberapa pucuk Senpira rakitan serta puluhan butir peluru diamankan, termasuk alat yang digunakan produksi Senpira rakitan. Kapolda Sumsel berjanji akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada personil Polres Oki yang telah membuahkan hasil mengungkap kasus Senpira rakitan. Ini kita sedang melaksanakan operasi Senpira ya. Khusus di tempat kita kemarin dapat, dan itu waktu anggota pulang sempat ditembaki, dan untuk Kapolres Oki beserta jajarannya kita sudah siapkan penghargaan ya, piagam penghargaan. Kita terima kasih dan juga himbauan pada masyarakat untuk menghentikan pembuatan-pembuatan seperti itu karena ini juga membahayakan untuk orang lain. Kapolda Sumsel menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumsel yang memiliki Senpira rakitan segera menyerahkannya kepada petugas jika tidak ingin ditindak pidana sesuai hukum. Warga yang menyerahkan Senpira rakitan tidak akan dikenakan tindakan hukum. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. PJ Bupati Pali Rosidin gelar pelatihan dan motivasi pemuda. Pemkab Pali
ditandatangani Tim Percepatan Perluasan Digital Daerah atau TP2DD. Pemkab Pali kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini, Kamis 15 April 2021. Saya Anggun Prisma, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, pejabat Bupati Pali Rosidin terus berbuat untuk bumi Serepat Serasan agar menjadi yang terbaik. Di antaranya, pejabat Bupati Kabupaten Pali bersama Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menggelar pelatihan dan pemberian motivasi kepada para pemuda-pemudi untuk bisa berwirausaha dengan sukses. Setelah itu, pejabat Bupati langsung menuju Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal untuk menggelar apel, gelar pasukan sebagai persiapan menghadapi pemungutan suara ulang pada 21 April 2021. Berikut liputan selengkapnya. Yang terdiri dari Ikatan Bilang Gadis Pali, untuk menumbuhkan bakat dan minat serta kemampuan para pemuda Pali dalam berwirausaha, pemerintah Kabupaten Pali bersama Bank Indonesia mengadakan pelatihan dan motivasi kepada generasi muda di Guest House Rumah Dinas Bupati Pali. Dari kegiatan ini diharapkan agar pemuda lebih gigih untuk melihat peluang usaha di tengah masyarakat saat ini. Di depan para pemuda, pejabat Bupati Pali Haji Rosidin membakar semangat para pemuda. Ia menjelaskan bahwa banyak peluang yang ada di antara kita, tinggal bagaimana cara kita untuk bisa peka terhadap peluang itu. Selain itu, pejabat Bupati Pali juga mengatakan singkong yang semula hanya memiliki nilai ekonomis rendah, setelah diolah akan berubah menjadi lebih tinggi nilai ekonomisnya. Tinggal bagaimana cara kita mengemas dan memasarkannya sehingga bisa diterima di pasaran. Selain itu, pihak Bank Indonesia juga menghadirkan 2 orang wirausaha binaan mereka yang sudah sukses menjalankan usahanya. Keduanya berbagi pengalaman dan sharing bagaimana memulai suatu usaha agar menghasilkan keuntungan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan generasi muda Pali termotivasi dan bisa membangkitkan semangat mereka dalam berwirausaha. Kami memberikan pembekalan kepada generasi muda Pali dari Bank Indonesia berupa pelatihan kewirausahaan, sehingga lebih kepada memberikan motivasi kewirausahaan kepada generasi muda di Pali. Yang tadi kami mendatangkan 2 wirausaha binaan Bank Indonesia yang sudah sukses, dan ini harapannya dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di sini untuk membangkitkan semangat mereka menjadi wirausaha, dan tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti dengan capacity building yang lainnya. Setelah mengikuti kegiatan sharing motivasi kewirausahaan di Guest House Rumah Dinas Bupati Pali, pejabat Bupati Pali Haji Rosidin langsung menuju Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal untuk mengikuti apel gelar pasukan, persiapan menghadapi pemungutan suara ulang bersama Kapolda Sumatera Selatan. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri dan diikuti oleh berbagai stakeholder yang ada. Kapolda Sumatera Selatan dan pejabat Bupati Pali Haji Rosidin berharap pelaksanaan pemungutan suara ulang nanti bisa berjalan dengan tertib dan aman. Setelah itu, pejabat Bupati Pali dan Kapolda Sumatera Selatan melakukan pemusnahan barang bukti berupa senjata api rakitan dengan cara dipotong dengan menggunakan mesin. Kita kan sudah mulai sekarang, sudah seminggu yang lalu sudah chipcon ya, sudah kondisi anggota sudah kita taruh di sini membantu teman-teman dari Polres Pari. Intinya PSU ini menjadi tanda kutip menunjukkan kinerja kita yang terakhir, karena jangan sampai jadi anti klimaks. Sumsel yang juru konflik, kemudian hari ini kita nanti yang lebih satu melaksanakan PSU, kami harap ini semua nyaman. Terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua stakeholder yang lain yang sudah menyiapkan ini. Kita dalam rangka chipcon, termasuk pemusnahan senjata api dan langsung memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa
Polri bersama TNI, bersama Pemda dan stakeholder yang lain siap mengamankan PSU. Saya sebagai bagian dari ikhtiar kita bagaimana menciptakan PSU yang berkualitas, PSU yang bermartabat. Ya. Pak Kapolda hadir ke sini sebagai representasi bahwa pemerintah itu hadir, bahwa pemerintah itu ada, bahwa pemerintah itu mendukung kegiatan PSU tanpa harus mendukung siapapun karena kita nggak ada kepentingan terkait dengan itu. Dan Pak Kapolda memberikan apresiasi kepada apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pali beserta dengan Polres bersama dengan Kajari, dengan Dandim, dengan seluruh stakeholders yang memang mendukung kegiatan PSU ini dengan satu tekad pemilu sukses tanpa ekses, pemilu bermartabat tanpa kemudian berakibat, pemilu yang tetap kita menjaga ketertiban di masyarakat Pali. Zero konflik harus kita jadikan sebagai sesuatu yang nomor satu. Setelah itu, pejabat Bupati Pali bersama Kapolda Sumatera Selatan mengecek langsung proses vaksinasi lansia, memberikan bingkisan serta menggelar bakti sosial. Dari Pali, Bisrun Silvana Anyus melaporkan. Pemkab Pali tanda tangani tim percepatan perluasan digital daerah atau TP2DD sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Pali melakukan penandatanganan surat keputusan Tim Percepatan Perluasan Digital Daerah atau TP2DD bersama Bank Indonesia di Guest House Rumah Dinas Bupati Pali. Diharapkan transaksi digital di Kabupaten Pali ke depannya bisa terus berkembang demi terciptanya keamanan dan kenyamanan warga Kabupaten Pali dalam melakukan transaksi keuangan. Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hari Widodo, yang disaksikan. Penandatanganan kerjasama ini demi memperluas digitalisasi di daerah, kenyamanan dan keamanan bertransaksi digital. Apalagi saat ini merupakan era teknologi 4.0. Dengan segala bentuk pelayanan masyarakat dialihkan dalam bentuk digitalisasi. Acara ini dihadiri oleh tamu undangan dan SKPD terkait. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan hikmat dan lancar dengan disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Penandatanganan surat keputusan Tim Percepatan Perluasan Digital Daerah Kabupaten Pali ditandatangani langsung oleh pejabat Bupati Pali Haji Rosidin di hadapan tamu undangan lainnya. Setelah penandatanganan selesai, langsung dilakukan penyerahan cenderamata dari pemerintah Kabupaten Pali kepada Bank Indonesia, kemudian sebaliknya secara seremonial. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan mengatakan, penandatanganan keputusan Bupati ini menindaklanjuti keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 dan menjadikan era digitalisasi di daerah semakin luas. Tadi kita juga telah mengikuti penandatanganan surat keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 yang intinya adalah TP2DD ini bagaimana kita mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah ya, termasuk di Pali ini. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa kita sekarang ini sudah berada di era digital gitu ya, sehingga ini memberikan dampak kepada pelayanan masyarakat juga dari sisi pemerintahan. Oleh karena itu kita mendorong tentunya melalui tim ini percepatan perluasan digitalisasi baik dari sisi keuangan pemerintah maupun tentunya digitalisasi kepada masyarakat. Jadi artinya bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Nah, inilah yang harapannya dengan digitalisasi ini akan tercipta sistem keuangan daerah yang lebih efisien, ya, dan kemudian juga tercipta akuntabilitas dan transparansi ya, di dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pali sangat mengapresiasi dengan perluasan digitalisasi ini dan mendukung penuh kemajuan tersebut. Diharapkan pelayanan digitalisasi semakin baik dan pihak bank juga diminta untuk terus melakukan kerjasama kepada pelaku usaha di Kabupaten Pali. Kita menyambut baik program yang baik dari BI, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan maupun dari OJK, karena itu merupakan program yang harus kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan TP2DD, ya, tentang digitalisasi keuangan. Itu kan manfaatnya luar biasa. Dengan kita melakukan digitalisasi keuangan, maka berarti keamanan keuangan kita terjamin. Ya. Dari sisi penggunaan kita akan lebih memprioritaskan pembelian. Kenapa? Karena uang kita itu dalam digital itu beda kalau uang kita dalam bentuk uang yang fisik gitu kan, mudah kita untuk melakukan keuangan. Yang ketiga keamanan. Dengan uang digital kan kita nggak perlu dompetnya tebel gitu kan, sehingga ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Tapi dengan digital itu maka kita akan lebih nyaman. Apalagi di masyarakat Pali kita tahu banyak toke-toke karet ya, pedagang-pedagang karet
itu kan bisa dimanfaatkan sehingga apa? Tidak akan terjadi lagi yang namanya pembegalan. Kenapa? Mereka yang ngapain begal orang uangnya itu sudah uang virtual, uangnya uang digital itu kan. Nah, itu yang terkait dengan BI. Yang kedua dengan OJK. Jadi OJK saya mengatakan bahwa pemerintah itu meminta kepada kita agar akses keuangan daerah itu begitu cepat gitu. Kenapa? Karena dengan uang yang cepat maka pembangunan juga akan cepat gitu. Yang ketiga dari OJK itu terkait dengan masalah penyaluran kur. Ini saya mendorong kepada bank-bank itu, ayo kita guliran kur itu, kita manfaatkan masyarakat itu untuk mengambil kur, ya kredit usaha rakyat itu. Kita kan di habis pandemi ini kan sudah lama ya banyak orang yang tidak berusaha, yang nganggur gitu loh. Bahasanya kalau dia punya modal seberapapun pasti modal itu akan berkurang. Ayo kita sekarang bangkit, karena mungkin selama ini tidak ada modal, maka dengan kur ini bisa dimanfaatkan bagaimana kemudian untuk kembali mereka melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian. Setelah dilakukan penandatanganan surat keputusan percepatan tim peluasan digitalisasi daerah atau TP2DD, kemudian dilakukan pengukuhan dan koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKAD Kabupaten Pali dan monitoring evaluasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dari Kabupaten Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Pemkab Pali kukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pemerintah Kabupaten Pali melakukan pengukuhan dan rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKAD dan monitoring evaluasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Senin 12 April 2021 dimulai. Mari kita buka acara ini dengan bersama. Masih di tempat yang sama, di Guest House Rumah Dinas Bupati Pali digelar pengukuhan dan rapat koordinasi percepatan akses keuangan daerah dan monitoring evaluasi penyaluran kredit rakyat yang dihadiri langsung oleh pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan pejabat Bupati Kabupaten Pali serta tamu undangan lainnya. Untuk pengambilan foto telah selesai, kami persilakan kembali. Yang terhormat penjabat Bupati Tronggal Abang Permatan Ilir, Bapak Dr. Haji Rosidin Hasan EPD atau OJK Kantor Regional 7 Subaksel, Bapak Untung Nugroho. Yang menghormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuhan tim TPKAD dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Pali Rosidin. Pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah merupakan permintaan langsung dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Perpres tahun 2016, yakni mengkoordinasikan antar instansi yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan baik dari masyarakat maupun pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dan doa Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini Senin tanggal 12 April tahun 2021, saya pejabat Bupati Tronggal Abang Permatan Ilir dengan ini resmi mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Tronggal Abang Permatan Ilir berdasarkan keputusan Bupati Tronggal Abang Permatan Ilir nomor Sekda tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Permatan Ilir. Dalam UBI 12 April tahun 2021, penjabat Bupati Tronggal Abang. Kepala Regional OJK 7 Sumatera Bagian Selatan mengatakan, diharapkan masyarakat akan mudah mengakses keuangan secara digital sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi ada pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi tim yang dibentuk oleh, sebenarnya ini dibentuk oleh Presiden ya. Jadi pada tahun 2016 itu kan ada Perpres yang mengatur bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota itu harus membentuk tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi maksudnya tim ini adalah untuk mengkoordinasikan antar instansi yang tujuannya untuk meningkatkan akses keuangan. Jadi akses keuangan itu adalah akses masyarakat terhadap layanan keuangan baik untuk penghimpun dana maupun penyaluran dana. Jadi tujuannya apabila masyarakat mudah dalam mengakses itu, memang secara teoritis akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti itu.
Jadi ini tujuannya supaya tim dibentuk nanti untuk memudahkan akses masyarakat tadi. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Tim TPKAD diketuai langsung oleh sekretaris daerah dan dikukuhkan oleh pejabat Bupati Pali serta disaksikan oleh tamu undangan lainnya. Pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah berjalan dengan nikmat dan lancar. Kemudian dilakukan penandatanganan surat keputusan oleh pejabat Bupati Pali yang juga ditandatangani oleh Kepala Regional OJK 7 Sumatera Bagian Selatan. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan oleh pejabat Bupati Pali Rosidin kepada Ketua TPKAD. Tim yaitu Sekretaris Daerah Pali. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, Pak Pejabat Bupati dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir tadi sudah kita bersama-sama menyaksikan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah. Dan hari ini, sore ini, setelah pengukuhan ini kita lakukan dengan dialog interaktif di mana melalui dialog ini nanti diharapkan kita yang hadir di sini, terutama Bapak Ibu yang punya kepentingan yang merupakan stakeholder di dalam akses keuangan daerah ini bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang dari OJK dan percayalah produknya pasti berkeuntungan baik. Setelah dilakukan pengukuhan, Sekda Pali langsung melakukan dialog dengan Kepala Bank BI dan Kepala Perwakilan OJK. Dari Kabupaten Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini Kamis 15 April 2021. Saya Agun Prisma dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan ingat selalu pesan Ibu untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.